Suryawahono ya. Oke, saya cek. Oke. Arya Anugrah Maulidin, Ahmad Wahyu Suryawahono kelompok. Coba saya cek di sini. Kelompok 7 ya. Oke. Di sini belum ditambahkan, nanti mungkin bisa ditambahkan yang perlu ditambahkan ya, biar gampang untuk pelacakannya nanti dan penilaiannya juga. Oke, hanya 2 orang ya. Dan yang dipilih di mana tadi? Oh, di sini. Oke. Oke, ini sudah tampak untuk diagram spasialnya. No, di Jombang. Oke. Data penduduk Jombang dan di sini Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang. Oke, coba saya lihat lagi di sini. Loading. Oh, sama ya. Oh, data penduduk berarti. Ahmad Wahyu Suryawahono ini berarti datanya per kelurahan ya atau sudah per kecamatan? Kecamatan, Mbak. Oh, kecamatan. Oh, di sini desa. Itu kalau di SP penduduknya itu menurut kecamatan ya, Pak. Oh, kecamatan. Oh, berarti Iya. di sini sudah dibagi ya. Iya, makanya ada yang kosong-kosong tuh. Kurang. Oh, Iya, ya. oh iya. Oke. Oh ya. Oke, ini sudah bagus, cuman ada sedikit ini ya, mungkin ada sedikit konfigurasi yang perlu dirubah di bagian penampilan diagram. Ini kan tiap desa, tiap kotak kecil ini ya, misal di sini nih, ini kan satu diagram, ini satu diagram, juga satu diagram, padahal dia satu kecamatan ya. Nah, dia yang kotak kecil ini tuh menunjukkan desa atau apa? Desa kah? Iya, Pak. Kayaknya itu desanya. Jadi berwarna itu mungkin kecamatannya, Pak. Oh ya, baik. Nah, mungkin biar terlihat lebih rapi dan lebih ringkas ya, bisa di ini saja, di ekstrak shape-nya, biar nanti bentuknya per kecamatan. Seperti yang sudah saya tunjukkan di pertemuan kemarin juga ya. Jadi nanti yang muncul hanya satu diagram saja. Seperti itu. Baik, Oke, Pak. tapi ini sudah bagus, sudah menunjukkan ya. Berarti ini datanya sama semua ya? Eh, ada Oh, yang ini merah, diedit, biru. Oh gitu. Oh ya. hampir hampir sama, Pak. Itu Hampir sama semuanya. laki-laki sama perempuan hampir sama. Iya. Oh, ini perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan berarti. Iya, Pak. Oke, coba kita cek. Oh, di sini ya. 25, 24, 28, 27. Oh ya, ini hampir sama. Oh, berarti perbandingannya 50-50 ya. Iya, Pak. Oke, berarti dipastikan di sini ada pasangannya sendiri-sendiri ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Oke, baik, sudah 3 saya cek random saja tadi. Oke, teman-teman sudah mengerjakan dengan baik, sudah bisa membedakan masing-masing regionnya juga ya. Dan kalaupun ada yang belum paham, nanti bisa ditanyakan saja. Kalau mau dijelaskan ulang tidak apa-apa, yang penting teman-teman paham, seperti itu. Oh ya, ini Irfan Rifai hadir. Oke, nanti saya tambahkan di akhir ya. Nanti silakan diingatkan saja kalau saya lupa. Oke. Baik, untuk pertemuan ini kita akan membahas tentang database yang digunakan di QGIS atau pada geospasial. Nah, seperti yang sudah saya infokan di grup ya, mungkin agak mepet saya memberitahunya 1,5 jaman mungkin ya sebelum perkuliahan. Teman-teman, saya sarankan untuk menginstal Postgre di Beaver. Ini bebas opsional, bisa pakai Navigate atau yang lain mungkin. Di sini Postgres juga. Nah, kira-kira apakah ada kendala atau sudah ada yang instalasi Postgre dan di Beaver mungkin dari teman-teman?
Postgre install. gimana? Beaver masih install. Masih install, oke nggak apa-apa. Beaver itu sebenarnya opsional, mau pakai juga boleh, atau mau pakai DB monthly yang lain juga boleh, Navigate, atau yang teman-teman familiar, atau Heidi SQL juga boleh, bebas. Namun yang utamanya Postgre, dan nanti kita juga instalasi dari PostGIS. Nah, ini tujuannya untuk apa? Tujuannya nanti untuk implementasi dari database, seperti itu. Oke, mungkin sebelum saya ke sini, saya jelaskan teorinya dulu ya. Terkait implementasi database dalam sistem informasi geografis. Oke, nah dari pertemuan sebelumnya, kita kalau membuat project kan biasanya kita simpan dalam bentuk shape file ya, SHP. Dan contohnya seperti ini, contoh save filenya. Ini saya ambil random saja, contoh 13 Maret. Nah, contoh kemarin kita ngedit data kecamatan ya. Data kecamatan yang tampak di sini, yang kita coba di pertemuan kemarin ya. Ini kan ketika kita save, hasilnya tampak seperti ini. Ada CPG, ada DBF, VRJ, SHP, SHX, dan lain-lain. Ya, minimal ada 5 file yang menunjukkan satu penampakan atau satu visualisasi yang tampak pada monitor ini. Nah, karena kalau 5 file ini ketika mungkin proses migrasi atau proses pemindahan data agak ribet ya karena kita perlu memindahkan banyak file, kita bisa menggunakan cara lain nih, yaitu menggunakan apa? Menggunakan Postgre, menggunakan database. Nah, menggunakan database ini selain kita bisa mudah untuk melakukan pemindahan data atau migrasi data, kita juga bisa mengerjakannya secara paralel. Paralel itu gimana maksudnya? Maksudnya apabila kita proyek proyek geospasialnya ini sangat besar nih, misal satu negara. Nah, terus kita ada 34 orang dibagi tiap provinsi satu-satu. Sekarang udah 35 provinsi, dari 35 provinsi ya, saya lupa antara itu. Nah, nanti bisa dibagi per orang menghandle satu provinsi dan menyimpan file yang sama. Oke, ide dasarnya seperti itu. Oke, sebelum saya ke sini, saya jelaskan teorinya dulu ya. Nah, pengertian database dalam GIS. Nah, kalau database kan mungkin teman-teman sudah familiar di mata kuliah sebelumnya ya, terkait database juga. Uh, terutama SQL atau SQL, yaitu yang berfungsi untuk menyimpan informasi dalam bentuk tabular. Nah, konsepnya itu juga sama digunakan dalam geospasial, yaitu database dalam GIS adalah kumpulan data terstruktur yang menyimpan informasi geografis dan atribut terkait. Nah, kalau mungkin di pemrograman web atau mungkin pemrograman aplikasi, informasi yang disimpankan informasi yang terkait logik dari aplikasi ya. Contoh aplikasi si akad atau aplikasi akademik. Itu kan yang disimpan data nilai, data mahasiswa, kemudian data dosen, dan data lain-lain. Selanjutnya, kalau di dalam GIS, ya dari judulnya GIS, geospasial. Maka data yang disimpan adalah data geografi, data geospasial. Kemudian atribut terkait ini apa? Atribut ini adalah tipe data yang digunakan. Contoh di pertemuan kemarin kita belajar tentang feature, kemudian line feature, dan polygon feature. Seperti itu. Nah, database ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengelola, dan menganalisis data spasial dan non-spasial secara efisien. Nah, data yang disimpan itu tidak hanya data spasial. Data spasial kan data geografis ya, terkait lokasi koordinat, kemudian penampakan raster, dan lain. Lalu untuk data non-spasial itu data yang teman-teman kerjakan di tugas kemarin ya, yang memuat data apa aja. Contohnya di sini ada memuat data laki-laki dan data perempuan yang bisa ditampilkan pada diagram. Nah, kemudian data spasial itu bisa mencakup apa saja sih? Nah, data spasial seperti tadi yang sudah saya singgung,
bisa menyangkup dari koordinat, terus bentuk geografis, lalu atribut, dan seterusnya ya. Seperti itu. Nah, di sini dari gambarannya ya, dari spasial ini nanti bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam hal. Bisa untuk sci-fi, untuk visualisasi penampakan geografi dengan berbagai macam bentuk multimedia. Bisa juga untuk mobile map digunakan pada HP atau mobile phone. Lalu printed map apabila kita mau ngeprint atau mau kita cetak menjadi atlas 2 dimensi, entah itu di buku atau mungkin di infografis atau di keperluan lainnya. Bisa juga virtual globe. Virtual globe contohnya kayak di Google Earth, kita bisa menggunakannya ketika kita mau menganalisa suatu wilayah. Bisa juga orthofoto map. Nah, mungkin teman-teman asing ya, orthofoto mapnya apa? Oke, biar lebih paham, coba saya carikan gambarnya saja. Orthofoto map. Nah, contohnya seperti ini ya, gambarannya. Ini ortofoto map itu adalah gambaran secara luas dari suatu wilayah. Nah, contohnya mirip seperti ini, ortofoto map. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, untuk yang disimpan itu ada apa saja? Nah, yang disimpan itu ada bermacam-macam dan terdiri dari berbagai macam layar juga. Di sini dicontohkan bisa dari tipe data store. Seperti tadi, point feature, line feature, kemudian polygon feature. Lalu network ini contohnya road transportation, telco kayak jaringan internet, jaringan kabel internet, listrik, dan lain-lain. Lalu raster ini memuat data ketinggian, lalu merupakan komponen utama yang digunakan untuk menyimpan data atribut. Nah, seperti yang sudah teman-teman ketahui juga, setiap tabel pasti dia punya kolom dan pasti dia juga punya baris. Kalau dia hanya punya kolom, maka datanya kosong. Kalau dia punya kolom, setidaknya ada satu baris, maka dia ada satu data. Banyaknya baris menunjukkan banyaknya data. Dan setiap baris ini mewakili objek geografis yang memuat data spasial dan data non-spasial. Contohnya tabel yang menyimpan nama jalan, kemudian data jalan yang mana di dalamnya ada informasi panjang jalan dan jenis layar yang digunakan. Nah, penampakannya seperti ini ya. Ini yang mungkin teman-teman sudah familiar juga dari struktur skema dataset yang mana kita bisa memanfaatkan primary key dan foreign key. Contoh di sini ada dataset dengan code ini digunakan dan dengan FID yang ada di sini. Kemudian di sini juga terlihat ada tabel yang warna hijau ini dia juga berhubungan dengan tabel lain. Seperti itu ya. Oke, lalu hubungan antara data spasial dan data atribut. Nah, data spasial itu kuncinya adalah dia data geografis. Dan data atribut ini dia berhubungan dan disimpan walaupun secara terpisah, namun dia saling berhubungan. Karena apa? Karena nanti data non-spasial ini memberikan informasi tambahan untuk data spasial, yang mana data spasial ini menggambarkan penampakannya di penampakan bumi, dan data non-spasial memberikan informasinya, contohnya kayak nama kota, nama kelurahan, nama kecamatan, dan lain-lain. Selanjutnya, data spasial biasanya
disimpan dalam format file khusus yang dapat menghandle informasi geometri. Nah, data spesial ini disimpan dengan format data tertentu. Contoh ketika kita menyimpan data koordinat, nanti di Postgre ada ekstensi khusus yang disebut dengan PostGIS, yang mana dia kayak istilahnya itu wrapping formatting data spasial tersebut sehingga bisa disimpan dan bisa dibaca kembali. Seperti itu. Nah, dari hubungan kedua data ini, dia dihubungkan dengan identifikasi unik seperti ID atau kode. Sehingga apabila kita mau memanggil nih atau kita mau menggunakan data tersebut, kita bisa pakai ID tersebut sehingga bisa terpanggil dari data yang bersangkutan. Seperti itu. Gampangannya dari data spasial dan data non-spasial ini dihubungkan dengan ID yang unik. Jadi kalau kita mau memanggil kedua informasi tersebut, kita bisa memanggil dari ID-nya saja. Lalu manfaatnya apa? Nah, manfaat database dalam KIS. Yang pertama, efisiensi penyimpanan. Efisiensi penyimpanan maksudnya kita tidak perlu menyimpan banyak file dalam satu folder. Nah, misal nih kita punya banyak layer selain layar kecamatan di sini ya. Nah, tentunya di sini akan banyak file lainnya. Contohnya di sini ada gedung juga ya. Ini kan dia terdiri dari 6. Terus di sini ada 5. Ini padahal hanya terdiri dari 2 layer saja. Kalau misalnya kita punya 100 layer yang berbeda, nanti bisa jadi ada minimal 500 file yang tipe filenya berbeda-beda. Sehingga untuk menganalisis dan memanajemennya juga akan susah. Seperti itu. Oke, selanjutnya analisis data. Nah, analisis data ini bisa memudahkan untuk kita apabila punya data yang sangat kompleks. Misalnya, yang kita analisa itu mencakup satu dunia. Dan ternyata datanya sangat banyak sekali dan sangat berat apabila kita mencari satu persatu. Sehingga lebih simpel lagi apabila kita tinggal menuliskan query saja. Misal select kolom apa, lalu kita ambil dengan filter seperti apa. Nanti bisa diambil sesuai dengan kriteria. Sehingga kita tidak perlu mencarinya satu persatu. Seperti itu. Oke, selanjutnya integritas data. Nah, integritas data ini maksudnya data yang dianalisa itu terintegrasi, terakses secara terpadu atau istilahnya itu satu pintu. Sehingga datanya itu apabila ada update maka bisa langsung terintegrasi, bisa langsung terimplementasi. Sehingga terjadi konsistensi dan tidak ada duplikasi ya. Contoh ketika kita ada 2 tim, satu tim menganalisa data kecamatan, lalu satu tim selanjutnya menganalisa data raster. Apabila 2 tim ini mempunyai 2 data yang berbeda, nanti proses analisanya akan tumpang tindih nih dan tidak konsisten. Sehingga perlu adanya satu sumber file saja yang dimodifikasi agar lebih terintegrasi dan mudah untuk diimplementasi juga. Lalu akses dan keamanan. Nah, akses dan keamanan ini terkait dengan keamanan data. Contoh data yang kita analisa itu data rahasia, data pertambangan. Nah, data pertambangan kan merupakan data rahasia perusahaan ya. Misal di Freeport nih, ternyata PT Freeport dia menemukan potensi tambang emas baru di selatan Grasberg atau Iceberg. Nah, setelah dicek ini ternyata di sana ada tambang emas baru dan data tersebut hanya bisa diakses dengan komputer tertentu. Apabila data tersebut dibuka, maka nanti menyebabkan kerugian pada perusahaan. Sehingga dari penggunaan database ini lebih aman juga. Berbeda dengan file, karena kalau file kan ini bisa di copy paste ya. Apalagi kalau misalnya kita hanya pakai di flash disk. Dan flash disk tersebut ternyata bisa tertular virus. Nah, itu kan bisa rawan juga.
Nah, itu pentingnya dari akses dan keamanan. Oke, nah sekarang hubungan tabel dalam spasial database. Oke, nah hubungan tabel ini merujuk pada cara data yang terkait. Maksudnya apa? Maksudnya ini menghubungkan antara berbagai macam data yang ada pada database spasial. Nah, cara menghubungkannya ini bisa menggunakan berbagai macam ya. Bisa menggunakan one to one, one to many, many to many. Dan itu juga berkaitan dengan primary key dan foreign key. Oke. Nah, seperti ini contohnya. One to one. One to one berarti setiap entry dalam tabel pertama, tabel berkaitan maksudnya ya, berkorelasi atau berhubungan secara langsung dengan satu entry pada tabel kedua. Contohnya satu bangunan dengan satu pemilik. Contoh satu bangunan kos dengan satu pemilik kos, yang mana contohnya data ini dibutuhkan pada data pendataan kos-kosan di Surabaya. Contohnya seperti itu. Lalu one to many. Nah, one to many ini sama seperti definisinya ya, yaitu dari tabel pertama, satu tabel ini dia berkorelasi atau berhubungan dengan banyak tabel, dengan banyak entry di tabel kedua. Itu maksudnya. Contohnya satu kota kan dia punya banyak alamat ya. Nah, contoh tabel pertama itu dia berisi kota saja, daftar kota. Ada Surabaya, Mojokerto, Jombang, dan lain-lain. Lalu di tabel selanjutnya itu ada banyak alamat nih yang dia berkorelasi dengan kota tersebut. Nah, itu disebut dengan one to many. Lalu many to many. Nah, many to many ini adalah banyak entry dari tabel pertama dapat berkorelasi dengan banyak entry di tabel kedua. Nah, dan ini dia memerlukan tabel penghubung di antaranya. Oke, contohnya di sini ya, saya berikan. Nah, seperti ini. Ini contoh simpel saja. Ketika kita punya man to many, contoh di sini ada books dan authors, maka dia perlu tabel penghubung. Yang mana tabel penghubung ini dia menyimpan, ini ya contohnya lagi, biar lebih jelas, dia menyimpan foreign key dari masing-masing primary key tabel yang berkaitan. Contoh di sini di tabel student, primary key-nya adalah student ID. Dan di tabel kelas, primary key-nya adalah kelas ID. Nah, di sini di enrollment atau ini istilahnya adalah pengambilan kelas. Nah, primary key yang di kedua tabel ini dia menjadi foreign key nih, 1, 2, kelas student ID, kelas ID. Terus di enrollment ID ini juga dia juga punya primary key sendiri. Primary key ini gunanya apabila nanti dipanggil pada suatu logik. Seperti itu ya. Contoh kalau teman-teman coding di aplikasi ya, misal teman-teman pengen tahu nih, misal student ID 1, dia udah enrollment di berapa kelas sih? Nah, nanti bisa diambil dari enrollment ID. Seperti itu. Oke. Contohnya apa kalau many to many ini? Contohnya daftar area perlindungan dan spesies terancam. Nah, spesies terancam ada banyak ya yang sudah hampir punah. Kemudian area perlindungannya juga beberapa. Nah, ini nanti dia saling berhubungan dengan relasinya many to many. Seperti itu. Nah, contoh di sini contoh many to many. Contohnya adalah area perlindungan dan spesies terancam. Deskripsinya. Nah, dalam kasus ini kita memiliki dua entitas nih. Entitas ini istilahnya adalah dua informasi ya. Yang pertama area pelindungan. Nah, tabel area pelindungan ini adalah daerah atau zona yang merupakan wilayah untuk melindungi. Lalu spesies terancam adalah
spesies yang dilindungi. Oke, kedua informasi ini atau kedua tabel ini bisa dihubungkan many to many karena satu area bisa menjadi habitat bagi banyak spesies. Oke, kemudian satu spesies juga bisa ditemukan pada banyak area pelindungan yang berbeda. Seperti itu. Kata kuncinya many to many ini mereka saling berkaitan satu sama lain dengan jumlah lebih dari satu. Seperti itu. Dan selanjutnya ini contoh detailnya dari many to many ya. Ada tabel area pelindungan, tabel spesies terancam, kemudian nah ini tabel penghubungnya, area dan spesies. Mirip seperti implementasi yang ada di sini ya. Contoh di sini tadi spesiesnya, kemudian di sini adalah habitat pelindungannya. Lalu di sini adalah area dan spesies, penghubung antara area dan spesies. Seperti itu. Oke. Lalu manfaatnya apa many to many ini? Dari contoh yang tadi, yaitu kita dapat mengidentifikasi semua spesies terancam yang dilindungi dalam satu area tertentu, kemudian menentukan semua area pelindungan di mana spesies tertentu ditemukan, dan menganalisa distribusi spesies terancam. Nah, apabila kita punya relasi many to many, ya kita semakin mudah untuk menganalisa kira-kira spesies yang terancam itu seberapa banyak sih, dan dia tersebar di berapa area penangkaran atau di berapa area konservasinya. Seperti itu. Oke, nah seperti yang tadi saya jelaskan, untuk menerapkan hubungan tabel ini, kita melibatkan penggunaan primary key dan foreign key. Primary key ini adalah kunci atau istilahnya adalah indeks yang digunakan pada tabel. Kemudian foreign key itu istilahnya adalah primary key pada tabel lain ya. Istilahnya indeks tabel A di tabel B. Nah, seperti ini contohnya. Primary key student ID kita gunakan sebagai foreign key di sini, student enrollment. Seperti itu. Oke, primary key adalah kolom unik yang mengidentifikasi setiap baris dalam tabel. Dan dia sebagai indeks. Dan primary key ini nggak boleh sama karena dia sifatnya unik. Oke, apabila sama nanti akan terjadi error ya. Nah, kemudian foreign key di sini adalah referensi atau perujukan primary key di tabel lain. Nah, seperti itu. Sehingga apabila tabel lain itu dia mau memanggil tabel lainnya nih. Contohnya di sini ada tabel kelurahan. Nah, tabel kelurahan ini dia punya primary key kecamatan. Nah, berarti setiap tabel kelurahan ini dia punya informasi kecamatan yang bersangkutan. Contohnya kayak nama kecamatannya, koordinatnya, dan lain-lain. Lalu, langkah-langkahnya bagaimana untuk menerapkan relasinya ini? Yang pertama, identifikasi relasi dulu nih. Misal kita punya beberapa data. Kita punya kecamatan, kita punya kelurahan, terus, nah kita kira-kira ini kita perlu hubungan dengan apa nih? Apakah one to one, atau one to many, atau many to many nih? Nah, barulah kita tentukan, contohnya kan kecamatan. Dia satu kecamatan punya banyak kelurahan. Nah, karena satu kecamatan punya banyak kelurahan atau desa, nah kita bisa hubungan dengan one to many karena satu kecamatan dengan banyak kelurahan atau desa. Lalu struktur tabel. Struktur tabel ini bisa kita cek nih. Misal ID kecamatan, nanti kita gunakan sebagai foreign key pada tabel kelurahan atau desa. Ditambahkan juga informasi spasialnya, contohnya kayak koordinat, kemudian
bentuk vektornya, dan lain-lain. Lalu penerapan foreign key. Nah, di sini ya tadi. Di sini tadi foreign key-nya adalah ID kecamatan sebagai primary key pada tabel kecamatan digunakan pada foreign key pada tabel kelurahan atau desa. Yang mana tabel kelurahan atau desa ini mempunyai informasi kecamatan. Ya, seperti nama, koordinat, dan lain-lain. Dan normalisasi. Nah, normalisasi ini membantu mengurangi redundansi data. Maksudnya apabila datanya itu redundan ya, atau istilahnya itu banyak duplikasinya, sehingga perlu dinormalisasi agar datanya lebih concise, lebih ringkas, dan tidak memberatkan dari sumber dayanya. Oke. Kemudian setelah dihubungkan, ini perlu dilakukan pemeliharaan integritas, atau istilahnya adalah efisiensi query. Yang pertama, integritas referensi. Maksudnya, kita harus ngecek benar-benar apakah setiap kunci asing atau foreign key ya. Ini saya langsung translate soalnya. Foreign key, biar nggak bingung. Foreign key. Memastikan bahwa setiap foreign key yang kita gunakan itu ada rujukannya. Ada rujukan kemana? Ada rujukan pada primary key yang valid. Yang valid ini maksudnya adalah primary key-nya benar-benar ada dan digunakan pada tabel yang bersangkutan. Contoh kita menggunakan primary-nya itu pakai nama yang ada typo. Contohnya kayak catch ID yang harusnya adalah hanya ID saja. Nah, ini perlu dicek ya. Kalau misal dia ada kesalahan, maka nanti tidak akan jalan untuk tabelnya. Lalu pembaruan dan penghapusan secara cascade. Maksudnya apa? Maksudnya apabila kita mau menghapus suatu data pada tabel tertentu dan dia ada foreign key-nya, maka kita bisa ngeset nih secara cascade. Cascade ini maksudnya apa? Yaitu apabila kita menghapus satu data, maka pada tabel lain yang bersangkutan, dia juga akan ikut terhapus atau ikut terupdate. Tujuannya apa? Tujuannya agar data tersebut konsisten. Oke. Contohnya di tabel kelurahan, kita mengubah, di tabel kecamatan kita mengubah nama kecamatan nih. Kemudian kita harus setting cascade agar di tabel kelurahan juga ikut terganti. Seperti itu. Oke. Dan yang slide terakhir adalah indeksasi. Indeksasi ini kita bisa gunakan untuk meningkatkan kecepatan akses. Akses dari apa? Akses dari pemanggilan primary key dan foreign key. Nah, indeksasi ini digunakan untuk mengindeks kolom yang bersangkutan ya pada tabel yang saling berkorelasi atau yang berhubungan. Dan yang terakhir adalah query yang efisien. Nah, menulis query ini juga perlu nih, karena kan kadang kita hanya butuh misal 10 data saja. Nah, itu kalau bisa ditambahin limitnya. Karena kalau nggak dikasih limit, misal data pada tabel ada 10.000, maka nanti yang terpanggil akan 10.000 tersebut. Apabila kita hanya membutuhkan 10 data, maka kita tambahkan limit. Seperti itu. Oke, untuk teori mungkin teman-teman sudah familiar ya dengan konsep database. Nah, sampai sini apakah ada yang ditanyakan sebelum saya lanjut ke implementasinya? Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Oke, saya lanjutkan ya kalau begitu. Oke, kita lanjut ke implementasi. Silakan teman-teman. Oke, lanjut ke sini. Pertama instalasi PostgreSQL di Beaver, kemudian PostGIS. Nah, kalau teman-teman pengen yang lebih simple dan bisa digunakan juga pada matkul lain atau pada project, mungkin teman-teman bisa pakai ini Laragon. Mau saya buka banyak ini. Bisa pakai Laragon, ini dia sudah include ya, kalau memakai di sini juga bisa.
Nah, bisa pakai Laragon ini atau mungkin bisa menginstalnya secara terpisah, bebas. Untuk Laragon ini saya seneng karena dia sudah include semuanya ya. Misal kita mau nambahin di Beaver di sini ada, mau nambahin admin juga bisa, Mango juga bisa, di sini pakai Golang juga bisa. Bebas mau pakai Laragon atau pakai Postgre yang standar yang instalasi dari manualnya. Oke, teman-teman di sini apakah ada kendala mungkin saat instalasinya? Entah itu di Postgre-nya, di Beaver-nya, atau yang lain, silakan. Oke, kalau tidak ada, saya cek dulu ya kalau mau sebelum dilanjutkan pastikan Postgre sudah terinstall ya. Caranya tinggal klik ini aja PSQL. Nah, kalau sudah seperti ini maka sudah terinstall ya. Seperti itu. Dan versi yang saya gunakan versi 14.5 di sini. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin teman-teman yang mau menginstal via Laragon bisa download di sini. Lalu bisa di-download. Kemudian bisa milih yang full, ini 173 MB agak berat. Seperti itu. Atau mau yang versi portable juga bisa. Setelah terinstall nanti akan muncul seperti ini ya. Dan untuk instalasi dari Postgre dan Beaver bisa diklik kanan, kemudian di Tools, lalu Quick Add, lalu di sini bisa dipilih di Beaver, klik satu kali, nanti akan muncul instalasinya. Ini karena saya sudah menginstal, jadi tidak perlu saya klik lagi. Lalu untuk Postgre juga bisa di sini klik Postgre SQL, diklik nanti juga dia mendownload otomatis dan instalasinya secara otomatis juga. Seperti itu. Oke. Kemudian setelah selesai mendownload dari situ, ini saya penting. Bentar. Oke. Nah, setelah mendownload di dua-duanya ini ya, kalau mau download manual juga bisa. Di download manual bisa di sini. DB ya di sini di sini Enterprise DB. Di sini juga bisa. Kemudian di download, malah di download ini. Oke, di sini PostgreSQL. Nah, di sini tinggal dipilih. Kalau mau mendownload secara manual di sini ya, juga bisa. Kita pilih yang Advanced Server, Compatibility. Kita pilih yang biasa saja, yaitu di sini, PostgreSQL. Dan bisa di-load di sini kalau mau mendownload secara manual. Untuk versinya bebas, kalau mau yang sama saya menggunakan versi 14. Oke, tapi harus buat akun ya kalau mau download dulu. Seperti itu. Kemudian apabila sudah instalasi Postgre dan dbeaver, teman-teman juga install ini ya PostGIS karena secara default Postgre itu belum support geospasial. Jadi perlu kita tambahkan dari ekstensinya. Ekstensinya yaitu PostGIS.
Contohnya kayak di MySQL kan ada banyak ekstensi ya. Ada yang untuk MySQL sendiri, ada yang kemudian Postgre dan lain-lain. Gampangnya kayak di PHP. PHP kan apabila dia mau mengaktifkan Postgre kan harus ditambahkan ekstensi ini ya, diaktifkan istilahnya untuk Postgre-nya. Nah, di sini juga sama dari PostgreSQL. Nanti kita tambahkan PostGIS di sini agar dia bisa menghandle data geospasial. Kemudian di sini nanti disesuaikan dengan versi yang teman-teman pilih. Karena saya menggunakan 14, maka di sini saya menginstal versi yang 14 seperti itu. Lalu di sini ada berbagai macam pilihan ya, ada zip, kemudian ada exe. Nah, saya memilih exe saja biar lebih gampang untuk instalasinya. Ini karena saya sudah download, mungkin saya tunjukkan instalasinya sebentar. Oke. Dan yes. Ada di sini. Nah, setelah muncul seperti ini, I agree. Mungkin kalau mau nge-record juga boleh, biar bisa diulang atau dicatat. I agree. Kemudian di sini centang juga, ALGDAL. Lalu next. Nah, di sini nanti apabila teman-teman instalasinya manual, maka bisa langsung diklik next. Di folder ini, teman-teman harus instalasinya di folder instalasi PostgreSQL. Nah, ini adalah lokasi yang standar ya apabila teman-teman instalasinya manual. Namun apabila teman-teman instalasinya dari Laragon, teman-teman bisa menggunakan path ini. Nah, path ini versinya juga bisa disesuaikan. Nah, biar nggak bingung, teman-teman copy di sini saja. Lalu teman-teman pastikan dulu apakah dia bisa diakses atau tidak. Ini harus dipilih dan dikopikan yang di dalam versinya. Di dalam Postgres ini. Nah, seperti ini. Oke, ini untuk defaultnya username dan password serta username dan passwordnya sama ya, Postgres. Untuk portnya 5432 seperti itu. Ini tidak saya klik next karena sudah terinstall di sini ya. Ya saya. Oke, kemudian ini klik cancel karena saya sudah install. Apabila teman-teman belum bisa diklik next. Oke, kemudian ini contoh saya hapus dulu yang di GitGIS ini untuk contoh saya hapus database-nya. Oke. Nah, apabila teman-teman baru ini ada yang menggunakan ini saya close dulu saja aplikasi GitGIS-nya biar bisa untuk contoh dari awal ya. Oke, saya hapus dulu. Ini saya hapus juga biar teman-teman ada gambaran untuk mengkonekkannya gimana. Oke. Nah, ketika teman-teman menghubungkan ke server Postgre, jangan lupa dinyalakan dulu servernya. Kalau di Laragon tinggal di start sini ya. Oke, masih penting di start all. Kalau di Laragon nanti dia sudah otomatis dari server dan yang dia support ada Apache, kemudian ada MySQL dan Postgre. Kemudian kalau misal menggunakan Postgre yang versi instalasi sendiri atau standalone, nanti juga diaktifkan dari servernya. Biasanya sih kalau nggak salah udah otomatis ya, atau mungkin perlu di start dulu, saya agak lupa. Oke, yang penting dipastikan dulu apakah dia sudah jalan atau belum. Nah, untuk cara ngeceknya apakah server Postgre ini sudah jalan atau belum, teman-teman bisa klik di sini ya, PSQL. Nah, muncul seperti ini maka sudah jalan. Oke. Kemudian sedikit tips juga di Laragon ini apabila teman-teman mau nambahkan
path-nya Postgre ini ke CMD yang Windows atau yang public, teman-teman bisa diklik tools, kemudian path, lalu add Laragon to path, agar bisa cek Laragon atau Postgre sudah jalan atau belum, atau PHP atau yang lain juga bisa. Nah, selain dari sini, teman-teman juga bisa klik dari terminal di sini. Ini sudah terintegrasi dengan Laragon ya. Cuman beda dari cara aksesnya saja. Seperti itu. Oke, pastikan sudah aktif. Apabila sudah aktif servernya, maka kita hubungkan. Di sini kita pilih PostgreSQL. Lalu kita isikan nih di sini localhost, biarkan. Ini Postgres, oke, biarkan juga ini Postgres, dan kemudian ini kita kopikan saja dan paste karena database dan ya, default. Kalau mau diganti juga boleh. Nah, sebelum kita konekkan, kita tes connection dulu apakah dia berhasil atau tidak. Apabila dia sudah berhasil seperti ini, kita klik OK. Seperti itu. Nanti apabila ada notifikasi kayak disuruh download ekstensi lagi ya, itu diklik OK saja untuk mendownload ekstensinya. Kalau misal ada tanda error atau silang, nah atau tidak seperti ini, mungkin ada kendala di koneksinya. Cek di servernya apakah sudah jalan atau belum, seperti itu. Ya, apabila sudah, kita klik finish, nanti akan tampakkan seperti ini. Kita klik 2 kali, apabila dia centang, maka dia servernya terhubung. Oke, saya besarkan ya. Oke, seperti ini. Apabila sudah centang seperti ini, maka dia sudah terhubung. Oke. Kemudian klik database.
Halo halo? Saya keluar lama ya? Lumayan. Dari jam berapa tadi? Saya baru sadar ini tadi. Lupa. Oh iya, oke oke, terkendali koneksi. Terakhir tadi sampai mana? Saya ulang coba. Apa ya? Sampai di database kah atau belum? Atau baru sampai Ya, slide? database. Udah sampai database. Oh iya, baik. Kalau saya keluar silakan dinotif ya, karena saya tidak sadar tadi. Oke, tidak apa-apa. Baik. Sampai instalasi Postgre kah? Ini udah main di apa? Di Gegis kayaknya. Oh, buka Kigis ya? Berarti instalasi Laragon, kemudian Postgis sudah ya? Udah. Cuma Sudah, oke. dari sendiri ada trouble. Agak Oh ya, trouble. oh ya nggak apa-apa. Oke, oke saya ulang ya. Kalau saya ada trouble silakan atau saya terputus silakan dikabari saja ya karena saya tidak notice. Oke, saya share screen lagi. Ini mungkin saya biarkan ya yang Vivaldi sharing your screen biar tahu kalau terputus. Sudah tampak ya? Apakah sudah tampak? Sudah. Sudah. Oke, tadi saya menjelaskan sampai mana? Postgre sudah ya? Sudah. Di Beaver. Sudah. Kalau sini Postgis. Maksudnya sudah sih harusnya. Dikasih tahu. Oh ya, baik. Oke, mungkin saya ulang dari Postgis saja ya. Oke. Nah, setelah teman-teman selesai tadi instalasi Postgre dan di Beaver, teman-teman bisa instalasi Postgis juga karena secara default Postgre itu dia tidak support untuk data geospasial. Sehingga gampangannya kita perlu tambah ekstensinya. Nah, gampangannya kayak di PHP kan. PHP kalau misal mau pakai Postgre atau mau pakai database yang lain, itu kan perlu diaktifkan ya ekstensi PHP-nya. Nah, itu juga berlaku di Postgre, yang mana dia perlu ekstensi Postgis. Nah, untuk cara downloadnya bisa di-download dari sini ya, Postgis, di alamat yang ini, Windows. Lalu dibuka saja, di mana? Sini. Oh, ini sudah saya buka. Kemudian tinggal dipilih saja dari versi yang sesuai. Contoh saya di sini menggunakan versi 14.5, maka saya mendownloadnya yang versi 14. Seperti itu. Oh ya, silakan ada yang tanya mungkin? Oh ya, nanti saya ini ya, saya cicil lagi ya. Oke. Di sini silakan di-download. Setelah mendownload nanti akan tampak seperti ini ya. Kalau saya buka. Oke. Saya tunjukkan dulu untuk instalasinya. Oke, saya exit biar nggak berat. Oke, oke. Nah, di sini I agree, lalu di sini dicentang, lalu di sini juga dicentang. Next. Dan di sini nanti harus kita masukkan untuk path atau lokasi PostgreSQL. Nanti kalau kita next dan dia bukan lokasinya, maka akan terjadi error. Nah, untuk ngeceknya ini biasanya secara default kalau misalnya teman-teman instalasi secara standalone ya atau instalasi secara manual sendiri, nanti biasanya terinstallnya di sini. Namun apabila teman-teman instalasinya dengan Laragon atau yang lain, dicek juga. Nah, kalau di Laragon dia itu instalasinya ada di sini. C Laragon bin PostgreSQL. Lalu jangan lupa masuk ke versinya. Di sini saya menggunakan versi 14.5. Seperti itu. Oke. Nah, setelah kita masukkan path-nya di mana tadi? Di sini.
paste, lalu kita klik next. Dan ini kita masukkan nih username-nya Postgres, password-nya juga Postgres. Secara default seperti itu ya. Nah, karena saya sudah menginstalasi, maka ini saya tidak perlu lagi ya, karena nanti akan overlap. Nah, nanti apabila sudah terinstalasi, teman-teman bisa langsung menggunakan. Untuk installnya, teman-teman bisa klik next untuk selanjutnya, dan karena saya sudah, maka ini tidak perlu saya lakukan ya. Selanjutnya, apabila sudah instalasi, kita lanjut nih ke sini. Ini saya hapus dulu. Untuk instalasinya, delete. Lalu di sini Postgres-nya juga saya hapus dulu untuk cek juga, oh ini sedang digunakan, ini saya hapus juga dulu. Oke. Nah, ini saya hapus dulu. Koneksinya sudah dihapus, biar nanti teman-teman juga ada gambaran. Oke, nah setelah teman-teman instalasi kedua ini ya, Postgre, terutama Postgre dan PostGIS. Terus gimana nih cara ngecek apakah sudah terinstall atau belum? Nah, kalau teman-teman pakai Laragon, teman-teman bisa diklik sini, klik kanan, kemudian Tools, lalu Path, dan Add Laragon to Path, agar nanti path-path aplikasi yang diinstal via Laragon bisa terdetek oleh sistem. Nah, kalau nggak pengen lewat situ juga bisa di sini terminal. Ini saya exit dulu. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa klik PSQL. Di sini juga bisa. Versinya 14.5 yang saya gunakan ya. Nah, ini sama. Kalau misal teman-teman pakai CMD di sini juga bisa. Lihat PSQL. Nah, di sini juga sama. Oke, pastikan di sini sudah aktif ya dengan cara klik PSQL. Kalau PSQL sudah ada respon seperti ini, maka server Postgre sudah aktif dan bisa digunakan. Nah, untuk DB managernya teman-teman bebas mau pakai dbeaver atau pakai yang lain, contohnya kayak Navigate, kemudian ID SQL dan lain-lain. Nah, di sini saya menggunakan dbeaver. Lalu teman-teman bisa klik di sini nih, klik file untuk koneksinya ya. Sorry, di bawahnya ini untuk ngecek koneksi ke PostgreSQL. Nah, terus di sini nanti muncul prompt username dan passwordnya sama ya, Postgres dan Postgres. Lalu kita tes connection dulu apakah dia error atau tidak. Nah, di sini dia bisa connected ya. Apabila nanti kalau misal teman-teman pakai dbeaver diminta untuk instalasi ekstensi, nanti klik OK saja untuk instalasi ekstensi ke Postgre. Dan pastikan ini sudah connected. Kalau belum connected, maka nanti debuggingnya bisa teman-teman mulai dari cek sistem Postgre-nya apakah sudah nyala atau belum. Apabila belum nyala, maka harus dinyalakan dulu. Dan terutama Postgres-nya juga ya, seperti itu. Apabila sudah connected, maka klik OK dan klik finish. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman klik 2 kali. Nah, nanti akan tampak nih ada 3 ya. Database, administer, sistem info, dan lain-lain. Nah, nanti yang kita ulik itu ada di sini ya. Postgres dan di skema public. Nah, di sini. Nah, kita mau buat database baru nih. Caranya gimana? Tinggal klik kanan di database, lalu create new database. Di sini saya menggunakan tes IGIS. Kalau teman-teman merasa saya terlalu cepat atau kurang jelas bisa diinterupsi saja ya, tidak apa-apa. Silahkan. Oke, setelah selesai kita klik OK. Ini saya menggunakan nama tes GIGIS ya. Klik OK. Tes GIGIS already exist. Oh, sudah ada. Coba saya cek dulu. Refresh. Refresh. Oh, saya sudah pernah membuat database yang sama. Maka saya buat database yang lain ya. Ya, tidak sama di sini. Via database, coba. Di sini tidak ada, tapi kenapa dia terdetek?
Oke, untuk mempersingkat saya lanjutkan saja ya, kita pakai nama yang lain. Contohnya T-Kikis saja, T-Kikis. Itu klik oke. Nah, nanti akan tampak di sini database-nya. Nah, setelah tampak di sini, kita klik 2 kali, nanti akan tampil ya di public, dia masih kosong, belum ada tabelnya. Terus kita aktifkan ekstensi PostGIS yang telah kita install tadi. Caranya gimana? Nah, caranya di sini nih, create extension PostGIS. Kita klik kanan, kemudian kita klik SQL Editor, open SQL Script. Setelah itu kita paste saja dan kita run atau Ctrl Enter. Nah, setelah sampai sini, maka PostGIS bisa digunakan ya. Apabila ada error, maka teman-teman bisa start debugging-nya dari instalasi PostGIS. Pastikan instalasi PostGIS itu ada di lokasi Postgres-nya ya. Seperti itu. Oke, setelah kita aktivasi PostGIS-nya di sini, maka sudah berhasil nih. Tinggal kita implementasikan di QGIS. Oke, kita buka QGIS. Oke, masih loading. Kita tunggu dulu. Masih terhubung ya jaringan saya atau terputus lagi? Coba. Masih terhubung ya? Aman. Oke, baik. Kalau terputus silakan disampaikan saja via WA. Oke, nah contoh saya menggunakan data yang ada di sini nih. Ini sudah ya, saya cek yang lain coba. Yang belum di sini saja. Oke, contoh di sini saya mau mengubah ini wilayahnya menyimpan ke dalam database Postgres. Nah, caranya gimana? Caranya nanti teman-teman dihubungkan dulu database-nya dengan cara klik yang ada icon gajah ini yang sebelah kiri. Klik, kemudian kita konekkan new dulu. Kita namain bebas nih, misal Postgres. Lalu hostnya localhost ya, biasanya pakai ini 127.0.0.1. Ini IP dari localhost. Lalu database-nya samain yang ada di sini, yaitu t_kigis. t_kigis. Lalu basic ini adalah autentikasinya ya, yaitu Postgres. Secara default ini ya, Postgres. Apabila sudah diganti maka tinggal disesuaikan saja. Oke, setelah itu kita allow juga dan test connection. Nah, apabila sudah berhasil, maka tinggal kita gunakan saja, klik OK. Nah, di sini tuh sudah terhubung, tapi kenapa masih kosong? Karena belum ada tabelnya, belum ada informasinya. Nah, coba kita tampilin nih informasi yang ada. Nah, ini kalau kita tampil semua informasi yang ada, yang nggak ada informasi geografi ya, maka akan tampil di sini nih banyak informasinya sesuai dari informasi database Postgres. Lalu kita klik close seperti itu. Terus kita mau ngubah nih data yang ada di sini ke Postgres. Caranya gimana? Nah, caranya tinggal klik di database di sini nih. Lalu DB manager. Setelah itu kita klik PostGIS. Dan ini kita klik Postgres QGIS. Ini yang sebelumnya ya. Nah, ini saya hapus dulu saja biar tidak bingung. Oke, kita pakai Postgres QGIS ini yang tadi kita tambahkan. Ini yang tadi kita tambahkan, maka kita mau impor layer nih dari ini administrasi desa AR25K. Caranya impor layer atau file. Lalu di sini kita pilih administrasi desa.
Ini sesuai layarnya yang mau kita pilih ya. Lalu ini biarin saja, kita mau impor semua. Skemanya kita pilih public. Lalu primary key-nya kita pilih GeoID. Biasanya menggunakan GeoID ya, bebas ID juga boleh. Lalu di sini create spatial index dan convert field names to lowercase. Biar setara, biar seimbang semua. Setelah itu geometry column kita biarkan geom ya, biar tidak rancu nanti, biar konsisten juga. Lalu setelah selesai kita klik OK. Nah, setelah selesai maka import was successful. Terus gimana cara ngeceknya apakah dia sudah tersimpan dengan baik atau belum? Caranya klik di dbeaver. Kemudian kita klik 2 kali di sini, dggis. Lalu table, refresh dulu, F5. Nah, akan tampak di sini administrasi desa AR25K. Kemudian kita klik 2 kali di sini. Nah, nanti akan tampak datanya seperti ini ya. Nah, ini data geom adalah data poligon yang berhubungan dengan data gigis ya. Nah, di sini nih sudah tampak. Tuh. Tampak ya di sini. Kelihatan datanya seperti apa. Ini keluar Monorejo seperti ini. Kemudian di sini Tawangsari, di sini Karangpoh. Nah, teman-teman yang penasaran ini kok pakai jenis petanya beda ya? Ini kita menggunakan peta OpenStreetMap. Nah, beda dengan Google Map tadi ya. Ya, tampak seperti ini, Jalan Patimura, Kampung Baru, seperti itu. Darmo juga tampak. Oke, coba Wiyung. Wiyung tampak ya di sini. Oke, seperti itu. Contoh lagi. Nah, ini kan kita masih pakai ini ya, yang dari file. Kita mau manggilnya dari database nih. Caranya gimana? Kita klik delete, kita video layarnya di sini. Oke. Setelah itu ini biarin saja. Makanya dari Google Maps ya. Lalu kita tampilkan dari sini. Kita sama klik ikon gambar gajah. Lalu public. Dan ini kita refresh. Kita klik. Oh, belum muncul ya. Nah, sudah connect. Nah, klik connect, public. Nah, nanti akan tambah di sini. Klik connect, nanti akan tambah di sini ya. Lalu kita add. Nah, sudah tampak dari kelurahan. Terus kita mau beda ini, kita mau stylingnya tinggal ditambahin aja. Nah, cari kategori saja, value-nya ini kecamatan ya, WADMKC, classify, play. Nah, sudah tampak seperti ini. Terus kita mau nambahin label nama desanya nih, sama ya. Properties, lalu di sini nama labelnya kita mau ngambil desa. Desanya pakai apa di sini? Coba ini berarti coba nama objek. Draw tag buffer. Nah, oke, sudah tampak ya di sini juga. Contoh saya mau mengubah nama di sini nih. Kelurahan Duku Pakis ini mau saya rubah namanya di atribut table. Duku Pakis, mana Duku Pakis? Nih, semua ya. Duku Pakis, oke. Duku Pakis. Nah, di sini coba saya rubah. Saya tambahkan 1 di depan untuk edit. Listing apabila sinkron tidak dengan database. Ya, apabila sudah, kita klik simpan. Dan kita silang. Nah, di sini sudah berubah ya, Duku Pakis 1.
Dan di database semoga juga berubah. Di mana nih? Kita F5 refresh. Oke, Duku Pakis. Kantin. Nah ini berubah ya, Duku Pakis 1 juga berubah di sini. Selain itu di sini juga bisa kita rubah. Teman juga. Seperti itu. Oh, ini ada error sepertinya. Bisa. Oke, sudah bisa. Duku Pakis, coba kita lihat di sini. Nah, di sini juga sama ya, kita refresh saja. Nah, sudah kembali lagi ke semula. Berarti sudah sinkron ya antara Gigis dan dbeaver atau DB Managernya. Oke, sampai sini apakah ada ditanyakan? Silahkan. Saya masih bingung tentang apa? Sama tentang apa? PSQL dulu. PSQL-nya not recognized. Not recognize. Apakah sudah Tidak, diinstal Postgre-nya? sudah. Memakai apa? Manual, standar atau Manual. manual? Oke, apakah sudah ditambahkan path-nya mungkin? Path ke Windows Path? Oh, iya, mungkin belum. Coba Oh iya, tambahin dulu. Windows Path. Di sini sistem environment ya. Cek di info variable. Apa di sini? Mhm. Nah, ini Di sistem. edit. 16. Oke. Nah, di sini bisa ditambahkan. Oke, cek apakah sudah? Masih belum. Masih belum. Ya. Jadi gimana? Di Coba apa di ya. ya Terus yang apa? Yang di program file / post read SQL. ya. Nah, seperti ini contohnya. Pathnya. Di bin di kalau versi 14 ke atas atau 10 ke atas mungkin sudah di bin ya. Kalau versi 10 ke bawah mungkin masih delete. Nah, kalau 16 mungkin ada pin nggak di situ? Ada ya? Ada. Tapi Ya. nah, di bin project program file terus ini 16 di bin. Ya. Oh, tadi yang bin ya? Iya, yang bin. Tambahkan bin. Itu sebagai binary filesnya yang inti dari programnya, pemanggilannya. Wait. Slash bin. Oke. Pastikan di sini ada PSQL-nya. Nah, seperti ini kan ada PSQL-nya ya. Nanti dipanggilnya dari sini. Seperti itu. Oh, wait. Edit. Hmm? Oke. Oke. Coba. Masih belum bisa. Di close dulu, command prompt-nya terus dibuka lagi. Biasanya perlu di refresh untuk command prompt-nya. Oh, ini ada bedanya. Ada error kah atau sudah Ya, bisa? error. Errornya Error seperti apa? connection server. Oh, berarti Localhost. servernya belum dijalankan. Oh, jalan kayak ini gimana? Coba ya. Kalau di yang instalasi manual saya agak lupa. Coba saya. Iya. Nah, saya sudah sering pakai yang Laragon.
Mmm, sini bisa di sini coba, Windows Services. Oke. Terus PostgreSQL. cari apakah ada servis Postgre di situ? Apa PostgreSQL ya? Iya, Baik. servis PostgreSQL. Service PostgreSQL. Hmm, 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 hmm. Tidak ada. Tidak ada. Atau ini sebentar, ini sepertinya ada shortcut-nya. Eee, coba ini, pgctl start, bisa nggak? Seperti ini, pgctl, nah ini seperti ini. PGCTL. Belum direkognize. Belum Oh, dipasang. pgctl nggak ada ya? Coba saya cek di sini harusnya ada sih. Satu foldernya dengan PSQL. Dan di sini PG. folder ya. Nine. PG test. PG. Postgres PG. Working. Get. Test time income. PGC. Oke. PGCTL-nya tidak ada. Ya, atau mungkin bisa share screen biar saya lihat errornya mungkin. Saya stop share dulu ya. Coba di share screen. Hmm. Oke, masuk ya. Baru loading. Oke, sudah Oke. masuk. Mhm. Toilet. Oh ya, ini berarti emang tidak aktif. Coba saya kopikan komennya ya, sebentar. Eee, mana tadi nih? Oh iya, di sini. Coba, buka Services, Sharing fasis. heeh, Services itu Windows R, Oh, Services MSC, Services MSC, FSC. Services, SERVICES. Sudah saya ditambahkan di chat. Oh, Terus cek servisnya Postgre, kok tidak ada di situ ya? Harusnya ya ada di enggak. situ. Hmm, oke. Sebentar, coba saya ini ya. Kalau pakai ini mungkin, copy paste lagi, ini paste to Postgre. Kita coba silakan cek.
Untuk path to Postgre-nya diganti ya. Belum di-recognize. Di ininya nggak Ya, ada kan? path to Postgre-nya diganti. Di bin coba buka bin tadi. Oke, lalu kembali ke utama. Ke folder utama Postgre. Tetap di bin, nah itu back. Nah itu ke data. Nah itu di copy path-nya. Oh, Bukan. Di cancel dulu. Nah itu yang tanda panah, yang maksud saya yang ada di dalam tanda petik path to Postgre di CMD. Nah itu diganti path-nya oh, yang apakah bisa? tidak. Diganti path to Postgre, diganti path yang ada di C tadi. Apa ya? Nya dikopikan ke cat saja coba. Path-nya yang di Windows. Ya, dikopikan ke cat. Oke. Nah, itu saya perbarui. Silakan. Apakah bisa? Di sininya ya? Di Iya, yang biasa? iya di enter saja coba. Semoga bisa. Is not recognized as internal. Coba di Windows path-nya harusnya bisa sih. Windows path-nya ditunjukkan. Ya di situ environment variable, oke. Nah itu sudah PostgreSQL 16 bin ya. Seharusnya sudah di situ. Coba yang ditambahkan ke sistem variabel. Nah di path situ coba. Bukan di path. Iya. Di path system atas lagi. Nah di situ. Itu bin, bukan data. Hey, Coba. Kalau di Windows memang agak ribet sih nyeting-nyeting pathnya. Lebih enak di Linux. Oke. Coba pgctl saja. Bisa nggak? Tes dulu sebelum ke situ. Kalau PSQL bisa ya? bisa. Hmm, Oke, catatannya nggak ada di folder. iya. Hmm, bentar. Oke. Harusnya ada di situ PSQL-nya. Iya. Karena saya sudah lama nggak pakai yang versi manual, jadi agak lupa-lupa. Hmm, 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 hmm. Untuk instalasinya coba seperti apa filenya? Apakah mungkin berbeda? Memakai installer ya? Ya bukan salah. Oh ya, Stack Builder. Itu sepertinya berbeda dengan yang biasanya sih. Yang biasanya itu dia warna kuning ada panahnya.
Nah, ini. Oke. Ya, Heeh. ya kurang ada panah. Jadi gitu. Oh, ada itu juga tadi ya? Ada. Mhm. Coba ke folder bin tadi. Oh ya, ya itu betul sih instalasinya. Ya, oke. Folder bin tadi, kembali ke folder bin. Ya. Lalu cari pgctl, apakah ada? Harusnya ada di situ. Ada. Oh, mungkin versi 16 ya agak beda ya. Coba Ya. saya cari. Ini versi 14. Oh ini. Oh, Postgres. Oh ya, coba dulu. Oh ini. Oh sama pakai GTL. Ada PostgreSCTL, pgctl juga ya. Ya. Before you can access database Tapi server. Okay. Mana? Hmm. Oke. Instalasi tadi berhasil atau ada mungkin keterangan warning atau error gitu? Berhasil, cuma apa? Nanti setelahnya itu ada apa? Kebuka kebuka staf folder nanti. Oh, Seperti folder. Itu apakah sudah habis dilanjutkan instalasinya? Nah, belum entar. Dilanjutkan saja. Itu sepertinya untuk helpernya sih. Oke, Nah, ini next, ada next. ini. Dipilih versinya yang installed. Diklik, dicentang dulu. Oke. Oh, next. Installation now successfully. And next. Bentar. Next saja. Nanti install ulang nanti. Nanti aja nggak apa. Restart later. Ya. Oke, coba ditunggu dulu. Next. Oh, disuruh install lagi ya? Ya, install lagi. Nah, ini itu error is okay to ignore complete. Oke. Sebentar, ini coba saya carikan ya. Oke, ini saya carikan tutorialnya yang menggunakan cara manual ya. Oke, bisa klik di sini, saya share di link chat. Itu sepertinya ada yang tahapan yang belum terselesaikan. Iya. Nah, nanti bisa diikuti cara itu dulu ya. Iya, siap. Oke, kalau ada kendala nanti bisa hubungi saya lagi. Tidak apa-apa. Oke. Iya. Oke, ini oke. Mungkin selain itu apakah ada yang ditanyakan lagi? Silakan. Oke. Kalau misal teman-teman ada kendala, error ketika instalasi Postgre ya, yang manual atau yang standalone,
teman-teman bisa menggunakan yang versi di Largon saja, tidak apa-apa, keduanya boleh-boleh saja, yang penting bisa jalan. Oke, baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya absensi lagi ya yang tadi belum absen. Sebentar baru loading absensinya. Oke, saya share screen lagi ya. Oke, di sini. Yang belum absen tadi ada Muhammad Ibnu Raihan. Hadir, Pak. Oke, lalu Rizky Iva. Oh, sudah ya tadi. Oke, Kori Emalia Putri. Hadir, Pak. Oke. Selanjutnya, bentar. Enggar Abimanyu. Hadir, Pak. Oke, lalu Muhammad Davi Usidki. Davi Usidki apakah hadir? Enggak ada di chat ya. Oke, berarti belum mungkin. Lalu M. Arya Anugrah Maulidin. Oke, lalu Leon Lisa Putra. Hadir, Pak. Oke. Lalu di sini Faiti Caira. Faiti Caira belum ya? Oke. Lalu Zafir Aristatoha. Belum juga. Selanjutnya Ryu Mirza. Belum ya? Lalu Ahmad Randy Farastianto Indra. Hadir. Oke. Selanjutnya Rafael Firmansyah Cahyono. Hadir, Pak. Oke, lalu Elma Saskia Mawardi. Belum ya? Oke, Hiban Maksum. Hadir, Pak. Oke, selanjutnya Tita Arum Sela Santik. Oke, di sini tadi Tita ini ya, jaringannya mic-nya oke. Leon, Ardava, oke, lalu Tita Arum. Oke, saya tambahkan di sini. Muhammad Rizky Prama. Hadir, Pak. Ini saya gabung sama Ibnu. Oke, baik. Lalu Muhammad Ardava Wardana. Tadi di chat ya. Oke, baik. Selanjutnya terakhir Irfan Rifai. Irfan Rifai apakah hadir? Di chat nggak ada ya? Oke, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang belum hadir. Oke, tidak apa-apa. Baik, saya submit ya. Oke, baik. Apakah ada yang ditanyakan mungkin sebelum saya tutup dan ke tugas? Oke, untuk tugas sama seperti materi hari ini ya. Dari
tugas yang kemarin teman-teman sudah buat, nanti teman-teman masukkan ke database. Tugas database. Mengkonversi tugas kemarin ke database. Oh, segede. Screenshot hasil konversi di DB Managernya, boleh dbeaver atau yang lain. Screenshot juga screenshot hasil koneksi di QGIS. Nah, hasil koneksi di QGIS ini di sini ya. Contoh saya screenshot saja biar nggak bingung. Oke. Saya screenshot di sini saja. Oh ya, bukan hanya ini ya, bukan hanya screenshotnya saja, tapi juga hasil ininya juga, hasil apa namanya, tabelnya. Saya screenshot ulang. Oke, kita masih loading. Cip. Hapus. Cara ngecilinnya gimana? Oh, nggak apa-apa, habis. Contoh. Oke. Lalu, akan kelompok. Terus ini mungkin juga saya tunjukkan hasil screenshotnya ya. Nah, seperti ini. Saya screenshot. Sebagai contoh mungkin nanti biar teman-teman nggak bingung ya. Karena ini mata kuliahnya pemrograman geospasial, maka ini saya cenderung ke pemrogramannya ya, biar teman-teman juga ada pengalamannya. Oke, ini cara ngecilinya gimana deh? Pakai ini Pak. Biarin aja nggak apa-apa. Oke, kerjakan kelompok. Baik. Selanjutnya deadline-nya seminggu ya. Berarti 26, 23, 5, 9. Oke. Oh, Elma Saskia. Oke. Oh, Elma Saskia hadir. Baik. Kita tambahkan di sini. Oke. Baik, ini saya 2359 26 Maret ya. Saya submit. Submit itu terus. Oke. Oh ya, ada yang kelupaan biar nggak ribet. Teman-teman ini ya.
Edit. Dalam bentuk lar, bentuk zip ya, biar tidak banyak gambar. Oke, sudah. Mungkin sampai sini apakah ada yang ditanyakan terkait tugas? Silakan. Terkait tugas atau materi mungkin terkait instalasi Postgre atau yang lain nanti bisa dicoba ya. Apabila ada kendala bisa disampaikan saja. Oke. Baik. Apabila sudah cukup tidak ada pertanyaan, saya cukupkan pertemuan pada siang ini ya. Saya tutup dulu, kita tutup dengan doa. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Baik, yang ada kendala terkait instalasi silakan disampaikan, nanti juga saya bantu di grup. Dan selamat melanjutkan untuk aktivitasnya. Sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya leave call ya.